Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayana Bila Lutfi dengan nomor induk mahasiswa 2330203034 yang berkuliah di Universitas Islam Negeri Muhammad Yunus Batu Sangkar, lebih tepatnya di Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Tata Negara atau Syasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah Hukum Tata Negara Islam yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Haji Zainuddin MA dan juga Ibu Nurul Aini Oktavia MH, yaitu tentang mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pada pemerintahan. Selamat menyaksikan, so stay tuned and enjoy this video. Dalam sistem ketatanegaraan, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap satu pemerintahan merupakan pilar yang amat sangat penting dalam menentukan bagaimana kualitas demokrasi dalam suatu pemerintah dan juga untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Dalam konteks negara Indonesia, sistem ini dilakukan melalui lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pengelolaan Keuangan, dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi, serta kontrol sosial di dalam masyarakat. Sementara dalam Islam, sistem ini juga dikenal akan tetapi menggunakan pendekatan dan istilah yang berbeda. Konsep amar ma'ruf nahi munkar dan wilayatul al-hisbah serta keterbukaan pemimpin terhadap nasihat merupakan bentuk pengawasan dan akuntabilitas dalam mekanisme hukum tata negara Islam. Dalam beberapa waktu terakhir ini ada satu fenomena yang sempat menarik perhatian publik, yaitu sikap inkonsisten Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam menangani kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan tokoh besar politik. Ada satu kasus yang masih hangat diperbincangkan, yaitu kasus yang melibatkan Hasto Kristianto yang merupakan Sekretaris Jenderal PDIP dan juga Bobi Nasution yang merupakan Wali Kota Medan sekaligus menantu mantan Presiden Joko Widodo. Dalam kasus Hasto, masyarakat mempertanyakan bagaimana cepatnya proses hukumnya dijalankan. Sementara dalam kasus Bobi, yang dimana sempat disebut dalam sidang korupsi tambang di Maluku Utara yang diduga penyelidikannya dilakukan dengan cara tidak benar dan juga cenderung bersembunyi dari sorotan publik. Bahkan dia justru juga diundang oleh KPK untuk menghadiri pertemuan koordinasi pencegahan korupsi. Nah, fenomena ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat tentang bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh KPK dan juga pengamat politik yaitu Ray Rangkuti terhadap konsistensi dan juga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga pengawasan. Apakah KPK ini masih tegak lurus dengan hukum atau justru sudah menjadi alat politik kekuasaan? Dalam hukum tata negara, pengawasan dan akuntabilitas dalam suatu pemerintahan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan itu harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Dalam pasal 24C, posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, dan pasal 20A, fungsi pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan. Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang sudah direvisi menjadi lembaga independen untuk mengurus kasus-kasus korupsi secara efektif. Di tengah sorotan publik, seorang pengamat politik yaitu Ray Rangkuti menyoroti kasus ini dengan tanda kutip, KPK ini memang lawak. Ya, dia menyindir bahwa KPK ini memang lawak dikarenakan mereka mengejar kasus Hasto ini sampai ke Antartika
KPK. Sementara di saat yang bersamaan, justru KPK ini mengundang Bobi Nasution, yang mana dia sempat diperbincangkan atau disebut dalam sidang korupsi tambang di Maluku Utara ke Gedung Merah Putih KPK dalam urusan atau rapat atau koordinasi pencegahan korupsi. Dalam hukum tata negara Islam, konsep pengawasan dan akuntabilitas dalam pemerintahan dikenal dengan istilah Al-Hisbah, yaitu sebuah instansi yang bertugas untuk mengawasi serta menegur para pemerintah jika melakukan pelanggaran, dan juga wilayah Al-Mazalim yang merupakan badan khusus yang menangani pengaduan masyarakat terhadap aparat yang melakukan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Di dalam Islam tidak ada ruang bagi perlakuan istimewa untuk siapapun itu, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau anfusikum wal walidaini wal aqrabin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tegakkanlah keadilan dan jadilah saksi bagi Allah, walau itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, serta kerabatmu. Dalam konsep hukum tata negara, kasus atau fenomena tadi justru mencederai salah satu prinsip, yaitu equality before the law yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang dimana semua warga negara itu seharusnya diberlakukan sama di hadapan hukum. Dalam fenomena atau kasus tadi, Hasto Kristianto justru mendapatkan tekanan tinggi, sementara Bobi Nasution justru diundang secara baik-baik untuk menghadiri koordinasi, yang dimana ini dapat menimbulkan kesan tebang pilih dan juga potensi politisasi hukum. Sementara dalam hukum tata negara Islam, hal ini justru mengakibatkan terjadinya penyimpangan pada al-hisbah dan juga akuntabilitas, yang dimana seharusnya semuanya itu harus diperlakukan secara adil, baik dia aparat pemerintah maupun keluarga dari aparat pemerintah itu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, maka akan kupotong tangannya. Ini menjelaskan bahwa hukum itu tidak boleh pandang bulu dan harus berlaku secara adil, dan juga KPK itu seharusnya menjadi penjaga amanah rakyat, bukan alat politik kekuasaan. Kembali lagi pada kasus inkonsistensi yang dilakukan oleh KPK tadi, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas itu bukan hanya tentang prosedur, akan tetapi juga tentang nilai-nilai. Negara yang kuat adalah negara yang mampu menjaga kepercayaan rakyatnya dengan menjamin adanya pengawasan yang efektif serta ketersediaan untuk diawasi. Sebagai penutup pada video kali ini, alangkah baiknya kita menyadari bahwa lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini memiliki peranan penting dalam menjaga marwah penegakan hukum di Indonesia. Alangkah lebih baiknya dalam prosedur atau langkah hukum itu didasarkan pada bukti yang objektif dan tidak karena tekanan kekuasaan atau seleksi terhadap siapa yang lebih aman untuk disentuh. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya sebagai mahasiswa juga menyadari akan keterbatasan pemahaman. Jadi jikalau ada kekeliruan dalam memilih berita dan juga dalam cara penyampaian, saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah kecil untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Terima kasih sudah mengikuti dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Haya Nabila Lutfi. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.